فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudara seiman dan seislam sekalian, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikumpulkan di atas keimanan, di atas niat yang tulus, tidak ada alasan apapun kita berkumpul di sini, dari alasan duniawi, mau bisnis, mau nagih utang atau yang lainnya, melainkan alasannya adalah, atau tujuan utamanya adalah kita ingin sama-sama menuntut ilmu, kita ingin sama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah yang begitu mulia dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita pelajaran yang baik untuk hidup kita. Dan kita harapkan ilmu ini bisa menyelamatkan kita di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pembacaan hadis Umdatul Ahkam, dan bab yang dibahas adalah bab yang sangat sederhana namun sangat mulia. Dipandang sederhana, namun begitu diperhatikan ternyata oleh agama Islam. Nama babnya adalah bab al-istitabah. Istitabah ini bisa bermakna membersihkan kemaluan. Beberapa tahqiq yang lain disebutkan bab atau adabul khala wal istitabah. Babun fi adabil khala wal istitabah. Bab dalam masuk, adab ketika masuk toilet, dan juga membersihkan kemaluan saat setelah buang hajat. Kata Syekh, hadzal bab yadhkuru fihi atau yuzkaru fihi adabu dukhulil khala wal julus fihi wal khuruj minhu, kama yuzkaru fihi kayfiyatul istitabati minal anjasi fil makhrajaini bihajarin wa ma yaqumu maqamahu wa taharruzi minha, wa hadha min abwab kitab at-taharatil madhkuri sabiqan. Nanti yang dibahas di sini, kata beliau, adab masuk toilet, kemudian di dalamnya, aktivitas di dalamnya, kemudian tata cara cebok, tata cara membersihkan kemaluan dari najis yang keluar dari dua jalur, qubul maupun dubur. Wa taharruz min, adab menjaga diri, berhati-hati dalam buang hajat agar tidak terkena najis, Hadis yang ke-11 berbunyi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila
seringkali apabila hendak masuk ke dalam khala. Di sini meskipun menggunakan lafaz dakhala yang kalau dalam ilmu sharaf ya, ilmu bahasa Arab ada yang disebut dengan fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Past tense ya. Kata kerja bentuk lampau yang artinya sudah. Secara asalnya maknanya artinya sudah. Idza dakhala artinya sudah masuk toilet. Namun kalau dilihat maknanya tidak masuk. Ya. Di sini diajarkan doa yang diucapkan. Doa yang diucapkan dibaca ketika hendak masuk, sehingga makna yang tepat bukan sudah masuk tapi ketika hendak masuk. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu qara'ta, secara asal maknanya adalah sudah membaca. Apabila kamu sudah membaca, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan kurang tepat. Meskipun fi'il madhi, namun yang dimaksud di sini adalah fa idza aradtal qira'ah. Kalau mau baca. Maka hadis ini idza dakhala al-khala, apabila idza arada dukhul al-khala, apabila hendak masuk khala. Apa itu khala? Khala asal katanya dari khala yakhlu, sepi, menyendiri. Ya. Salah satu larangan di dalam Islam ada yang namanya berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram. Berkhalwat, berduaan di tempat yang tertutup ya, dengan lawan jenis, atau berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis. Ini namanya berkhalwat. Tidak boleh, tidak dilarang. Menyendiri. Nah, kenapa khala disebut atau diistilahkan dengan bahasa sepi atau menyendiri? Karena emang orang kalau mau buang hajat selalu menyendiri, menjauh dari orang lain. Apa di sini ada kalau orang mau buang hajat rame-rame? Ada ya? Tidak ada, insya Allah. Orang mau buang hajat ya, sendiri-sendiri, malu, punya rasa malu. Makanya disebut khala, tempat yang sepi. Khala adalah toilet. Namun perlu difahami bahwa toilet zaman dahulu itu belum, terutama di Madinah ya, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu tidak ada toilet yang, atau sangat jarang toilet yang digabung dengan rumah, satu bangunan dengan rumah. Kan mereka menganggap mengganggu, ya, risih dan mengganggu, karena memang kotorannya mengendap di tempat itu, tidak kemana-mana. Kotorannya tidak kemana-mana. Istilahnya yahtabis an-najas. Sehingga mereka mencari tempat yang namanya khala, menjauh dari perumahan, keluar pojokan, di padang atau di lapangan atau di taman, di kebun, intinya mojok, kemudian buang hajat. Makanya disebut khala. Idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Di antara doa yang disebutkan Nabi SAW ketika masuk khala adalah Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari khubus, ya, wal khaba'ith. Khubus jamaknya khabith, syaitan laki-laki. Khaba'ith jamak dari khabithah, syaitan perempuan. Minal khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Nah, syaitan dari bangsa jin sama seperti manusia, ada laki-laki ada perempuan, mereka menikah juga, kawin juga, dan seterusnya. Hanya saja bedanya kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka dan kabilahnya dan suku mereka dari bangsa jin melihat kalian min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak melihat mereka.
Jadi pada asalnya kita tidak bisa melihat jin. Orang yang normal, yang sehat itu tidak bisa melihat jin. Malah yang bisa melihat bisa dibilang kurang normal. Ya. Namun beberapa kali ada orang yang baik, orang soleh diperlihatkan. Biasanya jinnya menyamar dalam bentuk sesuatu atau seseorang. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertemu dengan jin di Baitul Mal yang hendak mencuri makanan zakat, ya, hendak mencuri makanan zakat. Ya. Abu Hurairah sempat menangkapnya, memegangnya. Allah alam apakah dalam bentuk menyamar sebagai orang. Zahir riwayatnya menyamar sebagai seorang laki-laki. Padahal dia adalah syaitan. Ya. Yang kisahnya kalau tidak salah waktu itu sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri beberapa hari Abu Hurairah diamanahi untuk menjaga Baitul Mal. Kemudian malam-malam Abu Hurairah mendapati seorang laki-laki hendak mencuri, ditangkap. Kemudian si laki-laki ini bilang, saya orang miskin, saya butuh makanan, kasihani saya. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kasihan. Besoknya cerita kepada Rasulullah SAW. Dzaka syaitan, itu syaitan, dan dia bakal balik lagi. Dia bakal balik lagi. Waqad kadzdzabak, dia bohong. Kata Nabi SAW. Benar, besok malamnya balik lagi. Dan ditangkap lagi, alasannya sama lagi, Abu Hurairah kasihan lagi dan dilepas lagi. Sampai yang ketiga kalinya, Abu Hurairah bilang, saya tidak mau lepas lagi. Kemudian si syaitan ini atau yang menyamar laki-laki jadi laki-laki ini bilang kepada Abu Hurairah, ya sudah, memang saya syaitan. Kalau kamu mau lepas saya ajari kamu sesuatu yang baik, katanya. Diajari sesuatu yang baik. Maka Abu Hurairah menuruti, sudah, tak lepaskan. Apa yang mau kamu ajari? Dia jadi doa mau tidur, ya, bacaan ketika sebelum tidur. Dibaca surat Al-Mu'awwidzatain, A'udzubillahi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau kalau tidak salah mengajarkan ayat kursi dibaca sebelum tidur. Kalau sebelum tidur baca ayat kursi, nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh syaitan. Besoknya lapor kepada Nabi SAW dan Nabi membenarkan. Iya, dia tetap syaitan, tapi kali ini dia nggak bohong, dia jujur. Yang diajarkan itu benar. Ya, dia bagus. Ya, sebelum tidur baca ayat kursi. Nah di sini ketika seseorang mau masuk toilet, masuk hammam, Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan, fa innaha maudhi'un muhtadar atau makanun muhtadar. Bahwasanya toilet itu tempat yang ada penghuninya. Ada penghuninya, sudah dihuni atau didatangi, dihadiri. Nah, tidak dihadiri oleh makhluk yang bisa kita lihat. Makhluk yang tidak bisa kita lihat yaitu syaitan, ya, jin, baik laki-laki maupun perempuan. Agar kita terlindung dari syaitan yang memang mengganggu, merusak sholat kita, mengganggu dengan bisikan-bisikannya, membuat kita berpikiran untuk melakukan hal-hal yang buruk, atau termasuk di antara hikmahnya kata para ulama mengganggu kegiatan buang hajat kita sehingga kita terkena najis. Dan kalau terkena najis, terganggu sholat kita, susah sholatnya. Ya. Bikin sholat kita kalau dipaksakan tidak sah dan lain sebagainya. Ini termasuk dari gangguan syaitan. Makanya di sini menyebutkan kata Syekh Anas bin Malik al-mutasyarrifu bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sebutkan, ya, Anas bin Malik adalah seorang yang benar-benar terhormat sekali, ya, karena diterima sebagai pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis-hadis riwayat Anas bin Malik banyak dan sempat kita sebutkan sedikit biografi beliau. Beliau itu menjadi pembantu bukan diminta, bukan disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ibunya sendiri yang menitipkan. Ya. Dan ketika diterima, ibunya cuma minta upah satu aja, yaitu didoakan yang baik. Didoakan, maka Nabi SAW doakan keberkahan pada ilmunya, pada usianya, pada anaknya, pada hartanya. Ya, sehingga disebutkan di antara sahabat yang paling
sukses, paling banyak keturunannya, ya, panjang usianya, itu Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala. Abu Hanifah radhiyallahu taala rahimahullah, salah seorang imam yang masyhur di antara 4 imam mazhab mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dikisahkan beliau adalah seorang tabi'in karena pernah bertemu, diriwayatkan pernah bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Anas cukup panjang usia beliau, ya, sampai bertemu Abu Hanifah. Sehingga di antara 4 imam mazhab itu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini yang dikabarkan dia adalah seorang tabi'in karena pernah bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Anas bin Malik. Ya, kalau 3 yang lainnya, rahimahumullah, mereka disepakati oleh para ulama mereka adalah tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Hanya pernah bertemu tabi'in, tidak sampai pernah bertemu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yadhkuru lana fi hadzal hadits adaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qada'i hajati. Ya, hina qada' hajati. Anas bin Malik menyebutkan bagaimana di hadis ini adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam min kathratil tijaihi ila rabbih la yada'u dzikrahu wal isti'anata bihi ala ayyati hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking intensnya beliau selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait terus hatinya, zikirnya, ibadahnya. Ketika buang hajat pun berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pelindung. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik-detik sebelum di tempat yang tidak boleh berzikir, beliau berusaha berzikir, yaitu membaca doa sebelum masuk toilet. La yad'u dzikrahu, tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anata bihi ala ayatiha, meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Padahal buang hajat satu hal yang sepele, ya. Satu hal yang sepele, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal seperti ini. Ada kondisi-kondisi atau keadaan di luar kemampuan kita. Ya tadi akan ada syaitan yang mengganggu kesucian kita, membisik-bisik dan lain sebagainya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mampu, ya, melindungi kita dari godaan syaitan. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhul al-makan alladhi sayaqdi fihi hajatahu ista'adza billah. Beliau kalau mau masuk tempat yang beliau ingin buang hajat di dalamnya, beliau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, wal taja'a ilaih, kemudian berlindung, ya, berteduh meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, an yaqiyahu minasyarri alladhi minhu najasah, agar Allah lindungi beliau dari keburukan, diantaranya adalah najasah. Najasah salah satu yang kita merasa jijik, ya, bahkan sangat mengganggu sekali. Ketika terkena najis badan kita atau pakaian kita, susah kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, merasa kotor. Wa an ya'simahu minal khaba'ith, dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syaitan-syaitan. Wa humus syayatinul ladzina yuhawiluna fi kulli hal an yufsidu 'alal muslimi amra dinihi wa ibadatihi. Khaba'ith adalah syaitan yang selalu berusaha merusak agama dan ibadahnya seorang muslim. Sebut khaba'ith. Bisa jadi ini adalah nama syaitan khusus, ya. Syaitan yang menghuni toilet, ya, disebut khaba'ith, khabithah. Seperti halnya ada syaitan yang suka mengganggu sholat, membuat seseorang merasa seakan-akan buang angin, ya, mengganggu, membuat seseorang ragu, namanya khinzib. Ada riwayatnya. Beberapa syaitan yang lain punya tugas masing-masing. Tugasnya itu mengganggu. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mahfuf bil ismah yakhafu min asy-syarri wa ahli. Kata beliau, Nabi saja yang maksum, jadi diberikan pertolongan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap meminta perlindungan kepada Allah di tempat-tempat seperti itu dari segala kejelekan dan zat yang membawa kejelekan tadi. Fajadirun bina, maka kita lebih layak lagi an yakuna khaufuna asyad, rasa takut kita
lebih besar daripada Rasulullah SAW harusnya, karena beliau saja yang sudah dijamin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an na'khudha bil ihtiyati ladaina min aduwina. Kita berusaha berhati-hati menghadapi musuh-musuh kita, baik yang zahir maupun musuh yang batin yang tidak kelihatan, syaitan. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbab hadzal du'a inda iradati dukhulil khala. Disunahkan ketika masuk toilet membaca doa ini. Liya'mana minasyayatinil ladzina yuhawiluna ifsada salati. Tadi ya, agar kita merasa aman dari syaitan dengan berdoa ta'awudz Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Yang kedua, anna min adza syayatin annahum yusabbibuna tanajjus. Di antara gangguan syaitan selain membisiki, syaitan yang kadang-kadang membuat kita terkena najis. Jadi dengan segala upaya dia bisa membuat kotoran itu bisa mengenai kita. Ya mungkin karena membuat kita kurang perhatian, lalai, ya, sehingga tidak disengaja kotoran itu atau najis itu bisa mengenai kita, litufsida salatal abdi, yang kemudian hal tersebut bisa merusak salatnya seorang hamba. Yang terakhir, wujub ijtinabin najasah, kewajiban menjauhi najis, ya. Sebagai seorang muslim harus punya kebiasaan bersih. Jangan menggampangkan diri terkena yang najis. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan wa amalil asbabil munjiyati minha, ya, dan kewajiban melakukan berbagai faktor yang membuat kita selamat dari najis. Tadi dengan kehati-hatian. Beliau di sini sempat menyinggung faqad sahha anna 'adam at-taharruz min al-baul min asbabi 'adzabil qabr. Di antara penyebab faqad sahha, ada hadis yang sahih riwayatnya bahwasanya seseorang yang tidak berhati-hati dari najis yusabbib atau min asbab 'adzabil qabr, bisa membawa dia terkena siksa kubur. Ya, kena siksa kubur. Dan hadisnya kalau tidak salah ada. Hadisnya kalau tidak salah ada disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, namun belum sampai. Tapi di sini sudah disinggung sendiri. Jadi Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan atau dua kuburan, ya, yang keduanya disiksa. Nabi tahu, ya. Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya melalui malaikat Jibril. Nabi SAW mengatakan yang satu disiksa karena yamshi bin namimah, ya, selalu menyebarkan adu domba antara teman-temannya, ya. Yang satunya lagi karena la yataharrazu minal baul atau la yatanazzah minal baul, tidak mencoba berhati-hati dari air kencing. Tidak mencoba berhati-hati, dalam riwayat tidak cebok, tidak membersihkan dari air kencingnya. Dalam makna yang lain, ya. Jadi bisa dia buang air kecilnya sembarangan sampai kena cipratannya, atau bisa jadi dia setelah buang air kecil tidak membersihkan kemaluannya. Dan itu banyak, ya. Biasanya ya, orang-orang yang menurut saya nih petani, ya, kadang-kadang nggak semuanya, insya Allah banyak di antara mereka yang tahu adab ini. Cuman beberapa, kadang-kadang kita ngelihat mereka buang air kecil sembarangan, kemudian setelah buang air kecil sudah langsung ditutup, udah pergi langsung, udah membersihkan, tidak cebok dan lain sebagainya. Nah, nanti ada adab lagi, ya. Di antaranya tidak boleh memegang kemaluan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kanan, ini juga selalu dilarang. Hadisnya setelah ini. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hal yang menurut kita sepele tapi ternyata dalam Islam benar-benar diperhatikan. Dan ini menunjukkan bahwa istimewanya agama Islam. Indah sekali agama Islam, perfect sekali, sempurna sekali. Sampai hal yang seperti ini saja perlu ada hadisnya, ada anjurannya, ada larangannya dan lain sebagainya, agar kita tidak menggampangkan.
Karena orang melihatnya kenapa urusan kayak gini aja sampai harus ada hadisnya, ada siksa kuburnya dan lain sebagainya. Karena memang banyak orang yang melalaikannya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-12. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Walakin syarriqu aw gharribu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendatangi al-ghait. Al-ghait itu pada asalnya adalah tempat yang rendah ya dari tanah yang digunakan untuk buang hajat. Kemudian seringkali dipakai al-ghait menamai kotoran ya, kotoran yang keluar disebut ghaid juga. Atau sebaliknya, bisa jadi tempatnya yang menggunakan nama al-ghaid itu untuk menamai sebuah tempat seseorang buang hajat disebut al-ghaid. Terutama kotoran besar, ya kotoran besar, buang air besar. Kata Nabi SAW, kalau datang tempat tersebut al-ghaid, tapi ini nama tempatnya, kegiatannya mau buang air besar sama. Kata beliau, fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baul. Maka saat ghaid, saat buang air besar, wala baul ataupun buang air kecil, la tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, jangan juga membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok malah disuruh menghadap ke timur ke barat ya? Katanya tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Kok kita disuruh malah menghadap ke timur ke barat? Ini disampaikan Nabi kepada sahabat-sahabatnya yang tinggal di mana? Yang tinggal di Madinah. Nah, Madinah sendiri menghadap ke Makkahnya atau menghadap kiblatnya ke arah mana jemaah? Ke arah selatan. Ya. Sedangkan membelakanginya ke arah utara, sehingga arah yang bisa dipalingkan dari arah kiblat atau membelakangi kiblat adalah timur dan barat. Nah, tapi kita tidak memakai hadis ini mentah-mentah, ya. Kita juga cocokkan dengan diri kita. Intinya kita tahu maknanya. Yang penting jangan menghadap kiblat atau tidak membelakanginya. Kalau orang Madinah disuruh menghadap ke timur atau ke barat, kita disuruhnya menghadap ke selatan atau ke utara. Qala Abu Ayyub bercerita, faqadimna Syam. Jadi dulu para sahabat Nabi SAW tidak tahu yang namanya toilet yang ada di Syam. Ketika sampai di Syam, mereka mendapati ada bangunan toilet. Fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Tempat-tempat toilet ini ya dibangun menghadap ke Ka'bah. Fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Maka kami ya, saat ingat kita langsung mencoba memalingkan ya, dipalingkan. Wa nastaghfirullah, lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap istighfar. Karena tahu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh, yurshidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila syai' min adabi qada'il hajah bi alla yastaqbilul qiblah wa hiya al-Ka'bah al-musharrafah wa la yastadbiruha hala qada'il hajah li'annaha qiblatus shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buang hajat menghadap atau membelakangi Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblatnya salat. Wa mawdi'ut takrimi wat taqdis. Nah, menghadap kiblat adalah arah yang harus dimuliakan, diagungkan. Wa alaihim an yanharifu anha qibala al-mashriqi aw al-maghrib idza kana at-tashriqu aw at-taghrib laysa muwajjahan ilaiha. Nah, beliau di sini mengingatkan bahwasanya anjuran Nabi ke arah timur dan barat karena memang timur dan barat bagi orang Madinah tidak menghadap kiblat, maka diarahkan ke situ, ke kiblati ahli Madinah.
Walamma kana sahabatu radhiyallahu anhum asra'an nasi qabulan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwal haqq. Ketika memang kondisinya para sahabat adalah orang-orang yang benar-benar paling semangat nomor satu mempraktekkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya mereka adalah generasi yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nasi qarni, karena memang mereka nomor satu, terdepan. Ketika Nabi SAW memerintahkan A ya A, B ya B, selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk meneladani generasi sahabat. Dan bukan sesuatu yang aneh. Ya. Kita mau beragama dengan cara yang baik, ya mencontoh generasi yang terbaik. Ya. Jarak kita dengan Nabi SAW itu sudah 14 abad lebih, sehingga akan kita dapati hal-hal yang melenceng, ya, begitu jauh dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Cukup panjang, orang-orang bermacam-macam dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai kelompok, ormas dan lain sebagainya. Maka bagi siapa yang ingin mencari tahu bagaimana sih cara beragama yang benar, lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beragama, beribadah, beradab dan muamalah. Maka itulah yang masih murni, al-amrul atiq, yang masih klasik, ya, karena memang sangat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakara Abu Ayyub menceritakan, annahum lamma qadimu Syam, ketika mereka mendatangi Syam, ithral Fath, setelah Fathu Makkah, yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk menyebarkan Islam, ya, atau dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajadu fiha al-marahid al-mu'addata liqada'il hajah. Mereka mendapati marahid, jam'u mirhad, jamak dari mirhad, yaitu bangunan tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat. Qad buniyat muttajihatan ilal Ka'bah, ternyata telah dibangun menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Fakanu yanharifuna 'anil qiblah, maka mereka segera memalingkan wajahnya dari kiblat. Walakin qad yaqa'u minhumus sahwu, tapi kadang-kadang mereka ketika di Syam lupa, ya, karena mungkin orang buang hajat terburu-buru dan lain sebagainya, tidak kepikiran, kemudian terlanjur menghadap kiblat. Fayastaqbiluna al-Ka'bah, sehingga mereka menghadap kiblat. Fa idza fatinu inharafu anha, kalau mereka sadar langsung berpaling, belok arahnya. Wasa'alullah al-ghufran, lalu segera minta Allah Subhanahu wa taala ampunan darinya, beristighfar atas kelupaan dan kelalaian mereka. Nah, ini yang masyhur, dilarang menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Namun setelah hadis ini persis, Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mencantumkan satu hadis lain yang sahih juga, riwayat Bukhari dan Muslim, meriwayatkan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadap kiblat. Hadis yang ke-13, An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, laqaitu yawman ala baiti Hafsah, aku pernah masuk rumahnya Hafsah, fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam. Kemudian mendapati suatu tempat, ya, ketika mengunjungi Hafsah, ya. Jadi Hafsah itu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah berarti saudaranya Hafsah, mahramnya Hafsah. Ya, berkunjung ke Hafsah, ternyata mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat mustaqbil asy-Syam, mungkin buang air kecil, ya, menghadap ke Syam. Kalau menghadap ke Syam berarti mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Padahal di hadis sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah. Ya, ternyata Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap dan menghadap Syam, membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat yang lain, mustaqbilan Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu bagaimana sikap kita? Di sini disebutkan langsung oleh Syekh dalam syarahnya, ya.
Memang khilaf di antara para ulama tentang hukum menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Ya. Pendapat yang masyhur, pendapat yang pertama, ya, mengatakan tahrim mutlaqan, haram secara mutlak. Bagaimanapun kondisinya, tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat dengan berdalil dari hadisnya siapa? Yang sebelum ini, hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari. Hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi yang memilih pendapat ini termasuk rawi hadis ini, periwayat hadis ini yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian dari kalangan tabi'in Mujahid, dilanjutkan An-Nakhai wa Thawri. Kemudian dari kalangan Zahiriyah Ibnu Hazm, ya, juga mendukung pendapat ini. Termasuk dipilih oleh pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga Tahdzibus Sunan. Dan jelas dalil mereka ada dalil yang pertama, yaitu hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, apabila kalian mendatangi ghaid, fala tasdaqbilul ka'bata bighaitin aw bawl. Jangan menghadap atau membelakangi Ka'bah saat buang air besar atau buang air kecil. Pendapat yang kedua, wa dhahaba ila jawazihi mutlaqan Urwah bin Zubair wa Rabi'atu wa Dawud az-Zahiri muhtajjin bi ahadits minha hadits Ibnu Umar alladhi ma'ana. Pendapat yang kedua sebaliknya mengatakan boleh secara mutlak. Kenapa? Berdalil dengan hadis yang kedua. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat pernah dalam kondisi membelakangi Ka'bah. Ya, menghadap ke Syam atau Baitul Maqdis. Namun jelas dua pendapat ini kurang tepat. Yang satu mengharamkan secara mutlak, yang satu membolehkan secara mutlak. Dan memang kondisinya hadisnya dua-duanya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Hadisnya dua-duanya sahih. Sehingga tugas kita bagaimana? Tidak boleh kita mengamalkan satu hadis meninggalkan hadis yang lain. Baik hadisnya Abi Ayyub dengan mengatakan haram secara mutlak, atau mengamalkan hadisnya Ibnu Umar saja yang melihat Rasulullah pernah membelakangi Ka'bah sehingga mengatakan boleh secara mutlak. Maka di sini Syekh menyebutkan wa dhahabal a'immatu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa marwiyun an Abdullah bin Umar wa Sya'bi ila at-tafsil fi dzalik. Mencoba mengamalkan dua hadis ini bersamaan, kemudian mencari jalan tengahnya. Karena ada kaidah dari para ulama, ketika ada dua hadis yang zahirnya seakan-akan bertentangan, tugas kita yang pertama adalah coba kombinasikan, digabung dua-duanya, diamalkan dua-duanya, cari caranya sebisa mungkin. Kalau sudah tidak bisa, baru tarjih. Kita memilih salah satu ya, dengan melihat mana hadis yang lebih kuat. Tapi lagi-lagi tadi, dua hadis ini hadis yang sahih, maka mau tidak mau harus kita amalkan. Apa kata mereka? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq Ibn Rahawiyah mengatakan, ya, termasuk diantaranya Imam Asy-Sya'bi dan juga perawi hadis ini Ibnu Umar, ila tafsil, dirinci, dibedakan. Fayuharrimunahu fil fadha, mereka mengharamkan di tanah lapang yang terbuka, tidak di tempat yang tertutup dengan bangunan. Wa yubihunahu fil bina'i wa nahwi, dan membolehkan di bangunan dan yang semisalnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Hafsah. Kan Ibnu Umar tadi ceritanya ketika mengunjungi saudarinya di rumah Hafsah, sehingga bisa difahami, oh mungkin ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap atau membelakangi kiblat karena memang di dalam bangunan. Sedangkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu secara umum, secara mutlak, dan pada umumnya seseorang di zaman Rasulullah ketika buang hajat selalu ke tempat yang terbuka, yang jauh, mojok, ya, bukan di bangunan. Karena memang pada waktu itu umumnya seperti itu di Madinah. Kata Syekh, "Fahadha huwa al-madhhabul haqq alladhi tajtami'u fihi al-adillatu syar'iyyatu as-sahihatu al-wadhihah." Ini insyaallah pendapat madhab yang hak. Ya, alih-alih daripada kita memilih mengharamkan secara mutlak atau membolehkan secara mutlak, kita amalkan dua hadis ini dengan merinci, ya, membolehkan di bangunan, tidak memperbolehkan di tanah lapang yang terbuka, ya, outdoor atau indoor ya istilahnya sama sekarang. Udah kayak lapangan ya, outdoor indoor.
Ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain. Yang cara mengamalkannya mirip-mirip dengan mengatakan larangannya hanya sebatas makruh, tidak sampai haram. Nabi SAW melarang memang, yang kita pernah sebutkan larangan pada asalnya haram. Kecuali ada yang memalingkannya dari haram menjadi derajat yang lebih ringan, yaitu makruh. Mereka menganggap fiilnya Nabi SAW ini menunjukkan bahwasanya larangan ini tidak sampai batas haram, tapi hanya sebatas makruh. Namun ya, yang lebih nyaman sepertinya pendapat yang tadi membedakan antara indoor maupun outdoor. Meskipun begitu, Syekh mengatakan, wa ala kullin, akan tetapi ya sebaik mungkin dalam kondisi apapun, yanbaghil inhirafu anil qiblati fil bina'i aidan. Diusahakan sebisa mungkin dalam bangunan pun kita tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, makanya ya Masya Allah ya, kami sering mendapati ada tukang-tukang bangunan yang ketika disuruh bikin toilet ya, mereka paham ya, dengan sebisa mungkin meskipun bangunan dalam tertutup, toilet yang tertutup, berusaha mirhabnya atau klosetnya tidak dibuat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena tadi kembali kepada larangan yang umum tadi, hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Jadi kita lebih memilih dengan sikap yang berhati-hati, berjaga-jaga. Ittiqa'an lil ahaditsin nahiyati fi dzalik wa lima fihi min al-khilaf al-qawi. Jadi pendapat tadi kenapa kami sebutkan karena memang khilafnya begitu kuat sekali di antara para ulama. Jadi kita cari jalan tengah yang aman meskipun di bangunan pun agar kita tidak tidak jatuh pada larangan Nabi SAW. Kita usahakan untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Kalau misalnya ternyata toiletnya sudah terlanjur dibangun menghadap kiblat dan sulit untuk menghadap ke arah yang lain, ya. Toilet jongkok misalnya, ya, arahnya sudah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau kita belok susah, ya, jongkoknya dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini, insya Allah, kalau selama di bangunan yang tertutup, ya, semoga tidak diharamkan. Termasuk yang kaitannya dengan hal ini, karena kaitannya dengan memuliakan arah kiblat. Ada satu permasalahan yang sering menjadi perbincangan, yaitu seseorang kalau duduk di masjid atau dimanapun, terutama di masjid, beberapa ada yang melarang jangan menjulurkan kaki ke arah kiblat. Pernah mendengar enggak, Pak? Ya. Lagi duduk, ada yang melarang enggak boleh selonjor ke depan ke arah kiblat, karena depan itu arah kiblat harus dimuliakan. Ini masyhur. Nah, ini masyhur. Namun Allah Ta'ala alam bisawab, tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil yang jelas, yang sharih, yang gamblang mengatakan secara terus terang dari Al-Quran maupun hadis yang melarang duduk menghadap larangan menjulurkan kaki ke arah kiblat. Kenapa? Karena dalam hukum, ketika kita menentukan hukum baiknya haram, wajib, halal, sunnah dan lain sebagainya, termasuk makruh pun kita mengatakan makruh. Seandainya bilang dibenci, makruh menjulurkan kaki ke arah kiblat, itu perlu yang namanya dasar, karena itu hukum agama. Dan dalam hal adat, kebiasaan seseorang, ya termasuk duduk adalah kebiasaan manusia, bukan suatu ibadah. Kaidah dasarnya adalah mubah sampai datang dalil yang mengharamkan. Kaidah yang dikenal oleh usul fikih, ahli usul fikih, ya, al aslu fil asya atau fil adat atau fi umurid dunya al ibahah. Hukum asal dari setiap kebiasaan atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, ya, itu mubah. Dan itu yang paling cocok bagi kita. Ketika kita mendapati makanan yang baru, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis misalnya, atau tidak ada di zaman Nabi SAW, maka kita pada dasarnya mengatakan hukumnya adalah mubah, halal, ya, sampai datang dalil yang mengharamkan. Bukan sebaliknya. Ada memang pendapat, diantaranya pendapat mazhab Zahiri yang mengatakan hukum asal urusan dunia itu haram sampai ada dalil yang menghalalkan. Kalau yang seperti ini repot, karena banyak hal-hal yang memang yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran. Kalau kita menghukumi asalnya haram, harus nyari dulu dalil yang menghalalkan, repot. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi
khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi kalian semua segala yang ada di dalam bumi ini. Artinya pada dasarnya semua yang di bumi ini untuk manusia halal. Yang haram yang ada dalil haramnya. Maka kita praktekkan dalam tadi ketika seorang duduk, apakah dilarang menjulurkan kaki ke arah kiblat? Maka pada dasarnya kita katakan tidak ada aturannya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ditambah lagi seseorang, ya, kalau misalnya dia berangkat ke masjid lebih awal saat sholat Jumat misalnya, ya, memang pada dasarnya orang normalnya duduk dengan silah atau duduk dengan tasyahud, intinya melipat kakinya. Namun seringkali kalau kita kelamaan duduk, ya, akan apa? Kelamaan duduk dilipat akan apa? Semutan, pegel, apalagi orang tua yang sudah capek, apalagi ada orang yang punya penyakit dan lain sebagainya. Dia sangat butuh sekali untuk menjulurkan kakinya ke depan. Nah, ini kalau memang dilarang akan menyulitkan sekali. Akan menyulitkan sekali. Sehingga pada dasarnya boleh-boleh saja seseorang, ya, mengarahkan kakinya ke arah kiblat. Pernah diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari tabi'in namanya Katsir ibn Murrah. Beliau pernah melihat salah seorang sahabat namanya Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu ketika di hari Jumat atau datang lebih awal ke masjid sebelum sholat. Sahabat Katsir ibn Murrah ini mendapati Auf bin Malik menjulurkan kakinya ke arah depan ketika nunggu sholat. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dilarang, harusnya, kan kita tadi sudah tahu kaidahnya. Sahabat Nabi itu yang terbaik. Kalau memang dilarang, harusnya sahabat Nabi juga meninggalkan, tahu bahwasanya depan adalah arah kiblat, harus dimuliakan, harus diapa. Seandainya saat duduk pun harus seperti itu, ya pasti sahabat akan mengamalkannya. Tapi ini buktinya malah sahabat Auf bin Malik biasa-biasa saja menjulurkan kakinya ke depan. Ini menunjukkan tidak masalah. Hanya saja baru ketika Katsir ibn Murrah sang tabi'in ini melihat Auf bin Malik dan Auf bin Malik menyadari ada Katsir ibn Murrah, beliau langsung melipat kakinya, ya, melipat kakinya, mengatakan agar, ya, yang lainnya bisa ikut duduk dan lain sebagainya. Atau mentok-mentok paling dianggap kurang sopan kalau di hadapan orang. Ya, bahkan ada yang menganggapnya, kata para ulama, mukhil bil muru'ah, kurang elok dipandang bagi seorang yang selalu menjaga adabnya, ya, kalau lagi ngumpul sama orang-orang, menjulurkan kakinya ke depan, selonjor ke depan, tidak sopan. Paling mentok-mentoknya di situ. Tapi kembali lagi, ketika ada hajat, tadi capek, semutan, sakit, udah tua dan lain sebagainya, maka kembali kepada hukum asal. Boleh-boleh saja. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang ingin kami sampaikan juga, yaitu kaitannya tentang di hadis yang pertama disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa sebelum masuk toilet, sehingga para ulama mengatakan bahwa di dalam toilet tidak boleh berzikir. Tidak boleh berzikir. Bahkan ada hadis yang sharih, ya, melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak boleh menjawab salam, tidak boleh menjawab azan. Ya, para ulama mengatakan seperti itu. Hadisnya menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk toilet melepas cincin beliau, dan cincin beliau itu bertuliskan, adalah stempel yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. 3 baris, Muhammad baris pertama, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Muhammad Rasulullah, stempel yang biasa digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk surat-surat yang beliau kirim ke orang lain, baik ke raja-raja maupun orang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim. Ini menunjukkan bahwasanya tidak bolehnya mengucapkan zikir. Lalu bagaimana kalau kita di zaman sekarang? Ya, di zaman sekarang toilet digabung dengan tempat mandi, tempat wudhu dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya ketika kita pengen mengamalkan sunnah, misalnya saat berwudu pengen baca bismillah dan seterusnya? Insya Allah kita bahas sedikit berkaitan dengan hal ini setelah dikumandangkan azan.
Yang pertama, kita tahu bahwa seseorang saat buang hajat, ya, buang kotoran, buang air kecil maupun besar, dilarang untuk berzikir dan yang semisalnya, ya. Walaupun memang kita diperintahkan untuk berzikir kapanpun dan dimanapun. Maka kalau memang perlu berzikir, maka diucapkan dengan hati, tidak diucapkan dengan lisan. Bahkan tidak apa-apa kata para ulama, kalau seorang lagi di toilet buang hajat kemudian mendengar azan, jawab azannya nanti setelah keluar dari toilet, sedapatnya. Termasuk ketika ada orang mengucapkan salam, ya. Ini yang salah yang ngucapin salam, orang sedang di toilet, ya, lagi buang hajat malah disalami. Maka yang disalami jangan menjawab salam. Bersin juga sama, ya, saat bersin tidak mengucapkan alhamdulillah dengan keras, tapi di hatinya. Kemudian ketika ada yang menjawab pun, ya, menjawabnya dengan hati. Namun ada yang perlu diperhatikan. Sebagian ulama kami dapati dalam penjelasan mereka membedakan antara toilet sekarang dengan toilet zaman dahulu. Toilet zaman dahulu disebut khala atau lebih sering juga kadang-kadang disebut kanaf, ya, dalam bahasa Arab. Itu dikarenakan memang kondisinya kotorannya ngendap di situ, ngumpul di tempat itu, tidak kemana-mana, sehingga tempatnya menjadi najis dan kotor, sehingga wajar saja tidak berzikir dan dilarang. Namun toilet zaman sekarang, ya, toilet zaman sekarang kan kotorannya tidak ngumpul di toilet. Setelah disiram, keluar melewati pipa, masuk ke sebutannya apa? Septic tank, ya, septic tank. Masuk dalam septic tank. Yang tempat septic tank ini berada di luar toilet, biasanya di halaman, di depan rumah, di belakang dan lain sebagainya. Intinya tidak di toilet itu sendiri. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan ketika memang tidak, kalau sedang buang hajat jelas tidak boleh berzikir, tapi ketika sudah selesai dan tempatnya memang bersih, ya, tidak ada najis yang tersisa di tempat itu, bahkan tempatnya juga bersih, wangi dan lain sebagainya. Karena memang di zaman sekarang orang meletakkan tempat wudhu, tempat mandi, ya, gayung untuk mandinya dan lain sebagainya, tempatnya ada di dalam toilet. Maka sebagian ulama ada yang membolehkan mengucapkan bismillah saat mau wudhu atau saat mau mandi, ibadah, mandi junub dan lain sebagainya, mengucap bismillah, ya. Tapi melihat, ya, adanya secara umum larangan, ya, sebaiknya kalau kita mau membuat toilet, ya, dibuat terpisah, yang buat hajat dengan yang buat mandi atau buat berwudu, diusahakan terpisah, sehingga saat masuk tempat yang khusus untuk wudu atau untuk mandi, yang bukan buat buang hajat, maka kita lebih leluasa untuk mengucapkan bismillah saat berwudu ataupun saat mandi, ya. Atau kalau punya toilet diusahakan selalu bersih, ya, selalu bersih, ya, jangan sampai ada kotoran yang tersisa, tidak bau pesing dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang kita mau berzikir pun, terutama, ya, dengan hati pun merasa nyaman, ya, saat kita mau berwudu, mengucapin bismillah dengan hati pun merasa tidak ngerasa risih karena tempatnya kotor, ya. Tapi kalau tempatnya bersih, tidak ada kotoran yang tersisa, semuanya sudah disiram, bahkan ada pewangi dan lain sebagainya, lebih nyaman. Ini yang beberapa hal disebutkan oleh para ulama terkait tentang mengucapkan zikir di dalam toilet. Kita tambahkan sedikit, hadisnya tidak panjang juga. Hadis yang ke-14, kalau memang cukup sebelum qomat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Anas bin Malik, lagi-lagi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Rasulullah ketika hendak masuk toilet, ahmilu ana, aku membawa, wa ghulamun nahwi, dan seorang anak kecil yang semisal denganku, sebaya denganku, idawatan min ma, wadah dari air, biasanya terbuat dari kulit, ya, wa anazah, tongkat yang ada cabangnya, yang digunakan untuk
ditancapkan, ya, kemudian diselampirkan kain untuk menutupi Rasulullah SAW saat sedang buang hajat. Ya, dibawakan oleh dua orang, Anas bin Malik sendiri dan juga seorang laki-laki anak kecil yang seusia dengan Anas bin Malik. Fayastanji bil ma, kemudian setelah buang hajat beliau membersihkan kemaluannya dengan air yang disebut dengan istinja. Nah, ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Nabi SAW benar-benar berhati-hati sekali. Ya. Yang pertama, beliau berusaha untuk mempersiapkan segala halnya. Kalau mau buang hajat, jangan sampai ada yang ketinggalan yang memaksa seseorang sebelum membersihkan kemaluannya dia harus berdiri lagi atau bergerak ke sana kemari, yang berisiko meneteskan atau menyebarkan najisnya ke pakaian dia. Ya, jadi Nabi SAW sebelum buang hajat sudah minta Anas bin Malik radhiyallahu taala dan juga temannya untuk menyiapkan segala hal keperluan Nabi SAW. Ini kalau kita buang hajat ya di toilet mana, ya, repot ternyata nggak ada gayung, nggak ada embernya, nah, harus cari-cari dan lain sebagainya, ya, untuk nyiram, untuk cebok dan lain sebagainya. Maka dari hadis ini bisa dipahami kalau orang mau buang hajat, perhatikan, karena ini menjadi sunnah juga, salah satu sunnah. Kita diperintahkan untuk menjaga diri dari najis. Maka jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat diri kita beresiko terkena najis. Yang kedua, Nabi SAW berusaha menutup auratnya. Ya tadi, ya, dibawakan oleh seorang laki-laki sebuah tongkat anazah, ya, asa aqsar minar rumh lahu sinan, ada gigi-giginya, ada cabang-cabangnya, kayak jemuran mungkin, ya, bisa diselamperkan kain yang bisa cukup untuk menutupi Nabi SAW saat buang hajat. Kita ketika buang hajat pun berusaha menutupi diri kita agar aurat kita tidak dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, disunahkan seseorang beristinja boleh membersihkan kemaluan dengan air. Kita pernah sebutkan bahwa ada beberapa macam cara metode seorang membersihkan kemaluan. Bisa menggunakan air, disebut istinja. Bisa menggunakan benda padat, batu dan semisalnya yang kering, yang bisa membersihkan, yang istilahnya disebut istijmar. Sebagian ulama ada yang menganggap afdol menggabungkan keduanya. Jadi pakai benda kering dulu, ya, istijmar, lalu setelah itu disiram dengan air. Kalau memang bisa. Ya, mungkin pakai tisu dulu kotorannya, baru disiram dengan air. Itu lebih bersih dan lebih menjaga tangan kita tidak terkena kotoran najis. Tapi kalau langsung disiram pakai air untuk membersihkannya, mau tidak mau tangan kita langsung bersentuhan dengan kemaluan kita. Nanti disebutkan ada hadis berikutnya tata cara menyentuh kemaluan dan tata cara membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan atau tangan kiri. Namun ini disunahkan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang harus memilih salah satu dan dua-duanya ada tisu, ada air, dan pengen salah satunya, maka para ulama mengatakan lebih afdal menggunakan air karena air lebih bersih. Kalau memang mau milih salah satu, meskipun boleh juga memilih dengan benda padat yang istilahnya dengan istijmar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga faedahnya bermanfaat dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Allah ridhoi setiap ilmu kita. Allah jadikan kita hamba yang tambah bertakwa dengan ilmu dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما